Aku dibuat gila agar mudah dihancurkan, tapi aku bangkit. Safira menikah dengan Gilang, pria kaya yang tampak lembut. Namun setelah menikah, Safira perlahan dijatuhkan secara mental oleh suaminya dan keluarga mertua. Ia difitnah, dibuat merasa tidak waras, dijauhkan dari teman, bahkan hampir dibunuh dalam sebuah kecelakaan yang sengaja dirancang. Semua demi satu tujuan, menguasai harta dan membuat Safira menyerah. Tapi mereka lupa, perempuan yang sudah jatuh sampai dasar, hanya punya satu arah. Bangkit, orang-orang bilang aku beruntung. Mereka melihat dari luar, lalu menyimpulkan hidupku pasti baik-baik saja. Mereka melihat Gilang, suamiku, dengan jas rapi, senyum hangat, dan tutur kata yang selalu sopan. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, cara dia menggenggam tanganku saat menghadiri acara keluarga. Lalu mereka berkata, Safira, kamu dapat laki-laki sempurna. Aku ikut tersenyum, karena aku juga percaya itu. Namaku Safira, aku perempuan biasa, anak pegawai kecil yang sejak remaja terbiasa hidup hemat. Aku kerja dari pagi sampai sore, menabung untuk mimpi sederhana, rumah kecil, suami baik, hidup tenang. Dan Gilang datang seperti jawaban doa. Aku bertemu Gilang saat acara seminar pemasaran di hotel. Aku datang karena perusahaan kecil tempatku kerja mengirimkan aku sebagai perwakilan. Saat itu aku berdiri di area coffee break, menggenggam gelas plastik kopi yang rasanya pahit, sambil membaca catatan presentasi. Lalu seseorang berdiri di sampingku. Boleh saya ambil gula? Aku menoleh, dan aku melihatnya. Gilang, wajahnya bersih, rambutnya rapi, jam tangannya terlihat mahal tapi tidak mencolok. Matanya tajam tapi hangat. Dia tersenyum kecil, sopan. Aku mengangguk cepat. Oh, silakan. Dia mengambil gula, lalu menoleh lagi. Kamu dari perusahaan mana? Aku menyebut nama perusahaan kecilku. Dia mengangguk pelan, seperti benar-benar mendengar. Hebat, perusahaan kamu berani kirim perwakilan ke sini. Aku tertawa kecil. Terpaksa, Mas. Saya yang paling bisa diajak jalan jauh. Dia tertawa pelan. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Aku Gilang. Aku menjawab. Safira. Dia mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. Genggaman tangannya hangat. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Pas. Dan entah kenapa, hal kecil itu membuatku merasa aman. Sejak hari itu, Gilang mulai sering menghubungiku. Awalnya hanya tanya soal materi seminar. Lalu tanya kabarku. Lalu tanya apakah aku sudah makan. Pelan-pelan, dia hadir di hidupku tanpa memaksa. Dia bukan tipe pria yang merayu dengan kata-kata lebay. Dia justru selalu terlihat tenang. Dan kalau aku bercerita, dia mendengarkan. Aku pernah bilang aku lelah karena pekerjaan. Gilang tidak berkata, sabar ya. Dia berkata, aku bisa bantu cari jalan yang lebih baik. Aku pernah bilang aku trauma melihat orang tuaku sering bertengkar dulu. Gilang tidak berkata, tenang, aku beda. Dia berkata, aku akan buktikan. Aku mulai percaya. Dalam 3 bulan, Gilang melamarku. Bukan lamaran mewah, tapi rapi dan terhormat. Dia datang ke rumahku membawa orang tuanya, membawa buah dan kue, bicara baik-baik pada ayahku. Aku masih ingat wajah ibuku waktu itu. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, Safira, aku juga bahagia. Aku pikir, akhirnya aku dapat rumah yang aman. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi indah. Aku memakai kebaya putih. Gilang terlihat sangat tampan. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya lantang, tidak ragu. Dan saat cincin itu melingkar di jariku, aku menangis. Bukan karena sedih, karena aku merasa akhirnya hidupku berubah. Gilang mencium keningku dan berbisik. Aku janji, kamu gak akan nyesel. Aku percaya. Malam pertama setelah resepsi, kami pulang ke rumah Gilang. Rumah itu besar, lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi Gilang bilang dulu, rumah keluarga, nanti kita tinggal di sini sementara. Aku tidak banyak tanya, aku pikir wajar. Begitu masuk, aku melihat ruang tamu luas. Lantai marmer, lampu kristal yang membuat semuanya tampak mewah. Dan di sana, sudah ada orang-orang menunggu. Ibunya Gilang, Bu Marini, berdiri dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Ayahnya, Pak Rendra, duduk dengan wajah datar. Ada juga adik perempuan Gilang, Nadia, yang menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Gilang menggenggam tanganku. Ma, Pak, ini Safira. Bu Marini menatapku lama. Lalu berkata singkat, masuk.
Aku tersenyum, mencoba sopan. Assalamualaikum, Bu, Pak. Pak Rendra hanya mengangguk. Bu Marini duduk, lalu menunjuk sofa. Duduk, aku duduk. Jantungku berdebar. Entah kenapa suasana rumah ini tidak hangat. Terlalu rapi, terlalu sunyi. Bu Marini menatap Gilang. Kalian makan dulu. Gilang mengangguk. Nanti, Ma. Bu Marini menatapku lagi. Safira, iya, Bu. Bu Marini tersenyum tipis. Kamu cantik. Aku tersenyum, lega. Terima kasih, Bu. Tapi Bu Marini melanjutkan kalimatnya. Cantik seperti perempuan yang dulu. Aku membeku. Gilang menegang. Nadia tersenyum kecil, seperti menikmati. Aku menelan ludah. Perempuan yang dulu. Bu Marini menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Sudahlah, kamu istirahat saja. Aku menatap Gilang. Gilang mengangguk cepat. Ayo, Vira, kami naik ke kamar. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung bertanya. Mas, maksud ibu tadi apa? Gilang menghela napas. Tidak ada, Mama cuma bicara ngawur. Aku mengernyit, tapi ibu bilang aku mirip perempuan dulu. Gilang menatapku tajam, lebih tajam dari biasanya. Vira, nada suaranya halus, tapi menekan. Jangan cari-cari masalah malam pertama kita. Aku terdiam, aku tidak ingin merusak malam itu. Aku menelan ludah dan mengangguk pelan. Iya, Gilang tersenyum lagi, lalu memelukku. Maaf, kamu capek, pelukannya hangat, dan aku, lagi-lagi memilih percaya. Hari-hari awal pernikahan kami terlihat normal dari luar. Gilang berangkat kerja pagi, pulang sore. Dia tetap perhatian, mengirim pesan menanyakan apakah aku sudah makan. Tapi di dalam rumah, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Bu Marini selalu memberi instruksi. Jam berapa aku harus bangun? Apa yang harus aku pakai? Apa yang harus aku masak? Bahkan cara aku menyapa tamu. Aku mencoba patuh, karena aku ingin menjadi menantu baik. Tapi setiap kali aku melakukan kesalahan kecil, Nadia selalu ada. Dengan senyum kecil yang seperti racun. Suatu pagi aku menuang teh terlalu manis. Nadia tertawa. Mas Gilang gak suka manis, Kak. Aku meminta maaf. Bu Marini menatapku dingin. Belajar. Satu kata. Seperti aku robot. Suatu malam aku duduk di ruang tamu, menunggu Gilang pulang. Bu Marini lewat dan berkata datar. Kamu jangan duduk seperti tamu. Aku tersentak. Maksudnya, Bu. Bu Marini menatapku tajam. Kamu menantu. Kamu harus tahu diri. Di rumah ini, semuanya ada aturannya. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Aku merasa seperti anak kecil yang terus dimarahi. Dan yang paling membuatku bingung. Gilang tidak pernah membelaku. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia selalu memilih jalan aman. Dia selalu berkata, sabar ya, Vira. Mama memang begitu. Seolah semua ini wajar. Padahal aku mulai merasa, aku sedang diuji. Dan ujian itu bukan cuma tentang menjadi istri. Tapi tentang bertahan hidup di rumah yang tidak menganggapku keluarga. Sampai suatu malam, ketika aku sedang membereskan kamar. Aku menemukan sesuatu di laci meja Gilang. Aku tidak berniat mengintip. Aku hanya mencari charger. Tapi yang kutemukan adalah sebuah botol kecil tanpa label. Pil. Aku menelan ludah. Aku membaca tulisan kecil di belakang botol. Obat penenang. Tanganku gemetar. Gilang minum obat penenang. Kenapa? Aku duduk di tepi ranjang, memegang botol itu. Dan saat itu pintu terbuka. Gilang masuk. Matanya langsung melihat botol itu di tanganku. Wajahnya berubah. Vira, kamu ngapain? Aku menelan ludah. Mas, ini apa? Gilang mendekat cepat, merebut botol itu. Jangan pegang-pegang. Aku terdiam. Mas, kamu sakit. Gilang menghela napas. Bukan sakit. Terus kenapa kamu punya obat penenang? Gilang menatapku lama. Lalu dia berkata pelan. Di rumah ini, semua orang harus terlihat sempurna. Aku menggigil. Aku menatapnya. Kamu tertekan. Gilang tersenyum kecil, tapi pahit. Kamu baru 2 minggu di sini. Kamu belum tahu. Aku menelan ludah. Belum tahu apa? Gilang menatap pintu, memastikan tertutup. Lalu dia berbisik. Kalau kamu mau selamat, jangan pernah terlihat lemah di depan Mama. Aku membeku. Kalimat itu seperti peringatan. Selamat. Aku berbisik. Mas, kenapa kamu bilang selamat? Gilang menatapku. Suaranya pelan. Karena Mama tidak suka orang yang tidak bisa dikendalikan. Aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki sampai kepala. Aku menelan ludah. Jadi semua aturan itu bukan sekadar disiplin.
Itu cara mengendalikan. Aku memandang wajah suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pria, terlalu sempurna, itu. Menyimpan sesuatu yang gelap. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kalimat Gilang terus berputar di kepalaku seperti gema yang tidak mau berhenti. Mama tidak suka orang yang tidak bisa dikendalikan. Aku menatap langit-langit kamar yang luas, lampu tidur redup, udara dingin. Aku seharusnya bahagia. Aku baru menikah. Aku punya suami yang semua orang kagumi. Tapi justru di rumah ini, aku merasa seperti sedang berjalan di atas kaca. Salah sedikit, aku terluka. Aku menoleh ke Gilang. Dia sudah tertidur, wajahnya tenang, seolah semua beban tadi hanya angin lalu. Aku menggigit bibir. Apa dia sudah terbiasa hidup seperti ini? Atau dia memang tidak punya pilihan? Pagi datang terlalu cepat. Jam 6, pintu kamar diketuk keras. Tok, tok, tok. Aku tersentak bangun. Belum sempat aku duduk, pintu sudah terbuka. Bu Marini masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya rapi, rambutnya tersanggul sempurna. Dia menatapku seperti inspektur. Kamu masih di kasur. Aku membeku. Maaf, Bu, saya baru bangun. Bu Marini mengangkat alis. Jam berapa ini? Aku menelan ludah, melirik jam. Pukul 6.10. Aku cepat berdiri. Saya akan turun sekarang. Bu Marini berkata datar. Di rumah ini, menantu bangun sebelum jam 6. Aku gemetar. Iya, Bu. Bu Marini menatap ranjang. Rapikan. Jangan seperti kamar kos. Aku menahan napas. Dia berbalik pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri kaku. Baru pagi, dan aku sudah merasa salah. Aku buru-buru mandi, berpakaian sopan, lalu turun ke bawah. Ruang makan sudah siap. Meja panjang penuh hidangan, bubur ayam, roti, buah segar, jus. Bu Marini duduk di ujung meja seperti ratu. Pak Rendra membaca koran. Nadia sibuk dengan ponselnya. Gilang baru turun beberapa menit kemudian, menyapa ringan. Pagi, aku tersenyum kecil. Pagi, Mas. Aku duduk perlahan. Bu Marini menatapku. Kamu masak. Aku membeku. Tidak, Bu. Saya pikir sudah ada. Bu Marini memotong. Mulai besok, kamu yang masak sarapan untuk Gilang. Aku menelan ludah. Tapi, ada Art. Bu Marini menatap tajam. Art itu membantu. Tapi kewajiban istri tetap istri. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Nadia tersenyum tipis. Semangat ya, Kak. Nada suaranya manis, tapi matanya mengejek. Aku menunduk, mencoba menahan rasa malu. Gilang diam saja. Dia makan seperti tidak ada apa-apa. Aku menatapnya sebentar. Mas, kenapa kamu tidak bicara? Setelah sarapan, Gilang bersiap berangkat. Kerja. Aku mengantarnya sampai pintu. Dia menggenggam tanganku. Sabar ya. Aku berbisik. Mas, ini normal. Gilang tersenyum kecil. Mama cuma ingin yang terbaik. Aku menelan ludah. Yang terbaik atau yang terkendali? Gilang mencium keningku singkat lalu pergi. Mobilnya melaju keluar gerbang, dan rumah besar itu kembali sunyi. Aku berdiri di ruang tamu. Sendirian, seperti tamu yang tidak tahu harus duduk di mana. Belum lama aku bergerak, Bu Marini memanggil dari ruang tengah. Safira, aku tersentak. Iya, Bu, aku masuk. Bu Marini duduk dengan map di meja. Dia menatapku. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu aturan rumah. Aku menelan ludah. Aturan. Bu Marini membuka map. Ada daftar tulisan tangan. Jam bangun. Jam makan. Jam bersih-bersih. Jam menerima tamu. Jam tidur. Aku menatapnya tidak percaya. Ini seperti jadwal asrama. Bu Marini berkata datar. Kamu harus disiplin. Aku berbisik. Bu, saya bukan anak kecil. Bu Marini tersenyum tipis. Justru karena kamu bukan anak kecil, kamu harus cepat belajar. Aku menelan ludah. Dia menunjuk salah satu poin. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Aku membeku. Kenapa? Bu Marini menatapku tajam. Karena kamu istri Gilang. Orang akan memperhatikan. Aku mengernyit. Saya hanya mau belanja atau ke salon. Bu Marini memotong. Kamu tidak butuh salon. Kamu sudah cukup. Aku terdiam. Bu Marini melanjutkan. Tidak boleh menerima telepon terlalu lama. Aku menelan ludah. Kenapa? Bu Marini berkata dingin. Perempuan yang banyak bicara biasanya banyak mengeluh. Aku menggigit bibir. Aku merasa seperti dikurung pelan-pelan. Bu Marini menatapku. Kamu paham? Aku mengangguk pelan. Iya. Bu Marini berdiri. Bagus.
Sekarang ikut aku ke dapur. Aku mengikuti. Di dapur, Bu Marini menunjuk bahan makanan. Kamu belajar masak makanan kesukaan Gilang. Aku menelan ludah. Apa saja, Bu? Bu Marini menatapku seperti heran. Kamu tidak tahu. Aku berbisik. Belum. Bu Marini menghela napas berat. Kasihan Gilang. Kalimat itu seperti pisau. Kasihan, seolah aku istri yang tidak berguna. Bu Marini berkata lagi, Gilang suka sup bening, tidak suka pedas, tidak suka terlalu asin. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu Marini menatapku. Kamu harus jadi istri yang menenangkan. Aku menelan ludah. Menenangkan. Bu Marini mengangguk. Gilang itu mudah stres. Kamu jangan jadi sumber masalah. Aku teringat botol obat penenang itu. Aku berbisik, Bu, Mas Gilang minum obat. Bu Marini langsung menatap tajam. Jangan sebut itu. Aku membeku. Bu Marini mendekat. Suaranya rendah. Itu aib keluarga. Kamu tutup mulut. Aku menggigil. Iya, Bu. Bu Marini tersenyum tipis. Bagus. Dia pergi meninggalkan dapur. Aku berdiri kaku. Tanganku gemetar. Aku baru 2 minggu menikah. Tapi aku sudah punya daftar aturan, larangan, dan rahasia. Siang itu, Nadia datang ke dapur. Dia bersandar di pintu, menatapku memasak sup. Kak Safira, aku menoleh. Iya, Nadia. Nadia tersenyum manis. Kakak capek ya? Aku tersenyum kecil, sedikit. Nadia mendekat, suaranya pelan. Jangan salah paham sama mama. Aku mengangguk. Aku berusaha. Nadia menatap sup. Mas Gilang memang butuh istri yang kuat. Aku menelan ludah. Kenapa? Nadia tersenyum tipis. Karena sebelum kakak, ada istri yang gagal. Aku membeku. Apa? Nadia tertawa kecil. Ups, aku lupa kakak belum tahu. Aku menatapnya dengan dada berdebar. Belum tahu apa? Nadia mendekat, suaranya seperti bisikan racun. Perempuan sebelum kakak juga dibuat stres di rumah ini. Aku menggigil. Siapa dia? Nadia menatapku lama, lalu berkata pelan. Dia sekarang ada di rumah sakit jiwa. Aku membeku. Sendok jatuh dari tanganku. Suara kecil itu terdengar, keras di dapur sunyi. Aku menatap Nadia dengan mata membesar. Kamu bohong. Nadia tersenyum manis. Aku cuma cerita. Biar kakak hati-hati. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar. Perempuan sebelum aku, masuk rumah sakit jiwa. Aku teringat kalimat Gilang. Mama tidak suka orang yang tidak bisa dikendalikan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Apakah mereka membuat perempuan itu gila? Nadia menepuk bahuku pelan. Selamat ya, Kak. Semoga kakak lebih kuat. Lalu dia pergi, meninggalkan aku dengan ketakutan yang membeku. Aku berdiri di dapur, menatap sup yang mendidih. Air panas itu seperti hidupku. Tenang di permukaan, tapi bisa meluap kapan saja. Dan saat itu aku sadar, Bu Marini bukan hanya mertua yang galak. Dia adalah pengendali. Dan aku baru saja masuk permainan yang bisa menghancurkan mentalku. Sejak Nadia mengatakan perempuan sebelumku berakhir di rumah sakit jiwa, aku tidak bisa lagi melihat rumah ini sama. Setiap sudutnya terasa seperti jebakan. Setiap senyuman terasa seperti topeng. Dan setiap kata Bu Marini terdengar bukan lagi sebagai nasihat, tapi sebagai perintah yang membungkus ancaman. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin Nadia hanya menakut-nakuti. Mungkin dia hanya iri, tapi kalimat itu terus terngiang. Perempuan sebelum kakak dibuat stres di rumah ini. Dibuat, bukan jatuh sendiri. Aku berdiri di depan cermin pagi itu, menyisir rambut dengan tangan gemetar. Aku menatap wajahku sendiri. Aku terlihat normal, aku sehat, aku waras. Tapi kenapa aku mulai merasa seperti orang yang selalu salah? Aku turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Aku memasak sup bening seperti yang Bu Marini ajarkan. Aku membuat roti panggang. Aku menata meja dengan rapi. Aku ingin sempurna, karena aku mulai percaya, kalau aku tidak sempurna, aku akan dihancurkan. Bu Marini datang tepat jam 7. Dia duduk tanpa bicara. Pak Rendra membaca koran. Nadia tersenyum kecil. Gilang turun terakhir. Dia mencium keningku singkat. Pagi. Aku tersenyum. Pagi, Mas. Aku menuangkan sup ke mangkuk Gilang. Tanganku sedikit gemetar. Bu Marini memperhatikan. Aku mencoba tenang. Gilang mencicipi, lalu mengangguk. Enak, hatiku lega. Tapi Bu Marini tiba-tiba berkata datar. Terlalu asin. Aku membeku. Aku menoleh. Bu Marini menatapku tajam. Supnya asin.
Aku menelan ludah. Aku baru saja mendengar Gilang bilang enak. Aku berbisik, Mas Gilang bilang enak. Bu Marini tersenyum tipis. Gilang itu terlalu baik. Dia tidak akan jujur. Aku menatap Gilang. Gilang menunduk, tidak membantah ibunya. Dadaku sesak. Aku berkata pelan, maaf, Bu. Saya akan perbaiki. Bu Marini mengangguk. Belajar. Satu kata itu lagi. Belajar. Seolah aku selalu bodoh. Nadia tersenyum kecil, menikmati. Sarapan selesai dengan sunyi. Gilang berangkat kerja. Seperti biasa, dia menggenggam tanganku. Sabar ya, aku ingin bertanya, sampai kapan aku harus sabar? Tapi aku hanya mengangguk, karena aku takut membuatnya menjauh. Begitu Gilang pergi, Bu Marini langsung memanggilku. Safira, ikut. Aku mengikuti ke ruang tengah. Di sana, Bu Marini duduk dengan sebuah kotak kecil di meja. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada botol vitamin. Bu Marini menatapku. Kamu minum ini. Aku mengernyit. Itu apa, Bu? Bu Marini tersenyum tipis. Vitamin untuk menenangkan. Aku membeku. Menenangkan. Bu Marini mengangguk. Kamu terlihat gelisah akhir-akhir ini. Aku menelan ludah. Saya hanya menyesuaikan diri. Bu Marini menatapku tajam. Justru itu. Perempuan yang terlalu banyak berpikir akan cepat stres. Aku menggigil. Aku teringat obat penenang Gilang. Aku berbisik, Bu, saya tidak sakit. Bu Marini berkata dingin, kamu tidak sakit sekarang, tapi kamu bisa sakit kalau kamu tidak menjaga diri. Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus. Aku menelan ludah. Bu Marini mendorong botol itu. Minum. Aku memegang botol itu dengan tangan gemetar. Aku membaca labelnya. Tidak ada merek jelas. Hanya tulisan kecil. Sedatif ringan. Aku membeku. Ini bukan vitamin. Ini obat penenang. Aku berbisik. Bu, ini. Bu Marini memotong. Kamu tidak percaya aku. Aku menelan ludah. Bukan begitu. Bu Marini mendekat. Suaranya rendah. Safira, dengar. Aku ingin kamu jadi istri yang tenang. Gilang butuh itu. Aku gemetar. Kenapa semua harus tenang? Bu Marini menatapku tajam. Karena keluarga ini tidak boleh gaduh. Aku menahan napas. Kalau saya tidak minum, Bu Marini tersenyum tipis. Kalau kamu tidak minum, aku akan pikir kamu mulai tidak stabil. Aku membeku. Tidak stabil. Kata itu seperti pisau. Aku teringat perempuan sebelumku. Rumah sakit jiwa. Aku menggigil. Aku menatap botol itu. Aku merasa dijebak. Kalau aku menolak, aku dianggap gila. Kalau aku minum, aku dikendalikan. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan. Saya akan minum nanti. Bu Marini mengangguk. Bagus. Dia berdiri dan pergi. Aku duduk membeku, memegang botol itu. Aku ingin menangis. Aku ingin lari. Tapi aku tidak bisa keluar rumah. Aku sendirian. Dan pelan-pelan, aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku memang terlalu gelisah? Apakah aku memang tidak cocok? Apakah aku memang masalah? Siang itu, Nadia datang ke kamarku. Dia duduk di ujung ranjang, menatapku. Kak Safira, aku menoleh. Iya, Nadia tersenyum manis. Mama sayang sama kakak, loh. Aku tertawa pahit. Sayang, Nadia mengangguk. Iya, kalau mama nggak sayang, mama nggak akan peduli kakak stres. Aku menelan ludah. Nadia melanjutkan. Kakak tahu nggak, perempuan sebelum kakak itu awalnya juga bilang dia sehat. Aku membeku. Nadia menatapku dengan mata tajam. Tapi lama-lama dia mulai teriak-teriak sendiri. Aku menggigil. Kenapa kamu cerita itu terus? Nadia tersenyum tipis. Aku cuma mau kakak hati-hati. Aku menelan ludah. Hati-hati apa? Nadia mendekat, suaranya seperti bisikan racun. Hati-hati jangan sampai mama kecewa. Aku membeku. Nadia berdiri. Oh iya, kak. Dia menoleh di pintu. Kalau kakak mulai merasa pusing atau sulit tidur, itu tanda-tanda awal. Aku gemetar. Tanda-tanda apa? Nadia tersenyum manis. Tanda-tanda kamu butuh obat itu. Lalu dia pergi. Aku duduk lemas. Tanganku gemetar. Aku memegang kepala. Tiba-tiba aku benar-benar merasa pusing. Apakah karena aku takut? Atau karena sugesti? Aku menatap botol obat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti kehilangan kendali atas pikiranku sendiri. Malamnya, Gilang pulang. Aku menunggunya di kamar. Begitu dia masuk, aku langsung bertanya. Mas, mama kasih aku obat. Gilang membeku. Obat,
Aku mengangkat botol itu. Gilang menatapnya lama. Wajahnya menegang. Alia, Vira, kamu jangan minum itu sembarangan. Aku menelan ludah. Jadi ini bukan vitamin. Gilang menghela napas. Itu, untuk menenangkan. Aku menangis. Kenapa aku harus ditenangkan? Aku tidak gila. Gilang cepat memegang bahuku. Vira, jangan keras-keras. Aku menepis. Kenapa semua orang takut aku bicara? Gilang menatap pintu, lalu berbisik. Karena mama tidak suka drama. Aku terisak. Mas, aku takut. Gilang memelukku. Aku tahu. Aku menatapnya dengan mata basah. Mas, perempuan sebelumku, benar dia di rumah sakit jiwa. Gilang membeku. Diam. Lama. Aku berbisik. Mas. Gilang akhirnya berkata pelan. Jangan bahas itu. Aku merasa jantungku hancur. Jadi benar. Gilang menutup mata. Aku minta maaf. Aku menangis lebih keras. Apa mama yang membuatnya seperti itu? Gilang tidak menjawab. Dan, diamnya, lebih menakutkan daripada jawaban. Aku mundur. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mereka tidak hanya mengatur hidupku. Mereka sedang mengatur pikiranku. Mereka ingin aku merasa salah. Mereka ingin aku merasa tidak waras. Supaya aku mudah dikendalikan. Dan aku sadar, kalau aku tidak melawan sekarang, aku akan jadi perempuan berikutnya yang hilang. Malam itu aku menangis sampai mataku bengkak. Aku duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, sementara Gilang berdiri di dekat jendela dengan wajah tegang. Aku menatapnya. Aku ingin percaya dia pihakku. Aku ingin percaya dia suamiku, pelindungku. Tapi diamnya tentang perempuan sebelumku. Diamnya tentang obat. Diamnya tentang ibunya. Semua itu seperti retakan yang semakin melebar. Aku menghapus air mata. Mas. Gilang menoleh pelan. Apa? Suaranya datar. Aku menelan ludah. Kenapa kamu tidak pernah jujur? Gilang menghela napas berat. Safira, aku capek. Aku tertawa pahit. Aku juga capek, Mas. Tapi ini hidupku. Gilang mendekat. Dia duduk di tepi ranjang. Suaranya lebih lembut. Vira, kamu terlalu sensitif akhir-akhir ini. Aku membeku. Sensitif. Kata itu seperti racun. Aku menatapnya tajam. Jadi sekarang aku yang salah. Gilang mengusap wajahnya. Aku tidak bilang salah. Tapi kamu membesar-besarkan hal kecil. Aku menggenggam botol obat itu. Hal kecil. Ibuku mertua memberiku sedatif. Gilang cepat menatap botol itu. Jangan sebut sedatif. Aku terdiam. Kenapa? Itu kenyataan. Gilang menatapku dengan mata tajam. Vira, kamu tahu nggak kalau kata-kata kamu bisa terdengar seperti paranoia? Aku membeku. Paranoia. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Gilang menghela napas. Mama cuma ingin kamu tenang. Kamu malah menganggap semua orang mau mencelakakanmu. Aku gemetar. Mas, Nadia bilang perempuan sebelumku masuk rumah sakit jiwa. Gilang mendadak berdiri. Cukup. Suara kerasnya membuatku tersentak. Aku menatapnya dengan mata membesar. Gilang jarang sekali membentak. Dia menarik napas, lalu berkata lebih rendah. Kamu jangan dengarkan Nadia. Dia suka bercanda. Aku menelan ludah. Bercanda tentang rumah sakit jiwa. Gilang menghela napas. Vira, kamu terlalu fokus pada hal negatif. Aku merasa seperti jatuh. Aku berbisik. Jadi aku harus pura-pura semuanya normal. Gilang menatapku. Ya, karena memang normal. Aku membeku. Normal. Aku menangis. Mas, aku tidak boleh keluar rumah. Aku diberi obat. Aku diatur jam tidur. Itu normal. Gilang menatapku lama. Lalu dia berkata pelan, sangat pelan. Di keluarga seperti ini, itu biasa. Aku terisak. Aku bukan keluarga seperti ini. Gilang mendekat. Suaranya lembut lagi, manipulatif. Vira, kamu menikah denganku. Kamu masuk ke hidupku. Kamu harus menyesuaikan. Aku menggeleng. Aku menyesuaikan, tapi aku tidak mau kehilangan diriku. Gilang tersenyum tipis. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu hanya belajar jadi dewasa. Aku menatapnya. Dewasa atau diam? Gilang menatap tajam. Vira, nada suaranya membuatku mengecil. Dia melanjutkan. Kamu tahu kan, Mama bisa saja berpikir kamu tidak siap jadi istri. Aku menggigil. Ancaman lagi. Aku berbisik. Kenapa Mama begitu penting? Gilang berkata datar. Karena Mama yang mengatur segalanya. Aku membeku. Jadi benar. Gilang bukan kepala rumah tangga. Bu Marini yang memegang kendali. Aku menelan ludah. Mas, aku butuh kamu di pihakku.
Gilang menatapku lama, lalu berkata pelan, aku di pihakmu, kalau kamu tidak membuat masalah. Kalimat itu menghantamku. Aku menatapnya dengan mata basah. Jadi kamu hanya di pihakku kalau aku patuh. Gilang tidak menjawab, dan diamnya adalah jawaban. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap normal. Aku memasak sarapan. Aku tersenyum. Aku diam. Aku berusaha menjadi istri tenang, seperti yang mereka mau. Bu Marini datang. Dia mencicipi makanan. Dia mengangguk. Lumayan, lumayan, bukan bagus. Tidak pernah cukup. Aku duduk, menunduk. Bu Marini menatapku. Kamu minum obatnya. Aku membeku. Aku menelan ludah. Belum, Bu. Bu Marini tersenyum tipis. Kamu harus minum. Aku tidak mau menantu yang emosional. Aku menahan napas. Aku menatap Gilang, berharap dia bicara. Tapi Gilang hanya berkata pelan. Minum saja, Vira. Biar kamu tenang. Aku membeku. Suamiku sendiri menyuruhku minum obat penenang. Aku berbisik, Mas, aku tidak gila. Gilang menatapku datar. Tidak ada yang bilang kamu gila. Bu Marini menambahkan dengan dingin. Tapi kamu bisa jadi gila kalau kamu terus melawan. Aku menggigil. Nadia tertawa kecil. Aduh, Mama serem. Tapi tidak ada yang menganggap itu bercanda. Aku menatap botol itu di meja. Tanganku gemetar. Aku merasa seperti sedang dipaksa menyerah. Aku mengambil botol itu. Bu Marini mengawasi. Aku membuka tutupnya. Aku melihat pil kecil itu. Aku menelan ludah. Kalau aku minum, aku kalah. Kalau aku tidak minum, aku dianggap tidak stabil. Aku menutup mata. Dan akhirnya, aku meletakkan botol itu kembali. Aku tidak akan minum. Ruangan mendadak sunyi. Bu Marini menatapku tajam. Apa? Aku mengangkat kepala. Suaraku gemetar tapi jelas. Aku tidak akan minum obat yang membuatku mati rasa. Bu Marini berdiri perlahan. Senyumnya hilang. Kamu menantang aku. Aku gemetar. Aku hanya ingin tetap waras. Bu Marini tertawa kecil, dingin. Waras. Dia menatap Gilang. Gilang, kamu dengar. Gilang menatapku dengan wajah tegang. Bu Marini berkata, ini yang aku bilang. Dia mulai sulit. Aku menatap Gilang. Mas. Gilang menghela napas, lalu berkata pelan. Vira, jangan keras kepala. Aku merasa seperti ditusuk. Dia tidak membelaku. Dia malah menyudutkanku. Bu Marini mendekat. Suaranya rendah. Safira, kalau kamu tidak mau dibantu. Dia berhenti sejenak. Aku bisa pastikan semua orang tahu kamu tidak stabil. Aku membeku. Fitnah. Ancaman reputasi. Aku menelan ludah. Bu Marini melanjutkan. Dan perempuan yang tidak stabil, tidak pantas jadi istri Gilang. Aku gemetar. Nadia tersenyum kecil. Seolah menunggu aku runtuh. Aku menatap mereka semua. Dan saat itu aku sadar. Ini bukan sekadar mertua galak. Ini strategi. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka membuatku terlihat sebagai masalah. Mereka ingin aku meragukan diriku sendiri. Dan Gilang, suamiku sendiri, mulai ikut bermain. Aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar. Aku menatap Gilang dengan mata penuh luka. Mas, kalau kamu terus begini, aku berhenti sejenak. Aku akan benar-benar hancur. Gilang menatapku kosong. Bu Marini berkata dingin. Hancur atau tidak, kamu harus patuh. Aku menarik napas panjang. Aku menatap botol itu sekali lagi. Dan aku berbisik dalam hati. Aku harus mencari jalan keluar. Karena kalau aku tetap di sini, mereka akan membuatku gila, meski aku sehat. Sejak aku menolak minum obat itu, udara di rumah ini berubah. Tidak ada lagi pura-pura ramah. Tidak ada lagi senyum tipis yang dibuat-buat. Yang ada hanya tatapan tajam, langkah kaki yang terdengar seperti ancaman, dan sunyi yang menekan dadaku setiap hari. Bu Marini tidak membentakku lagi. Dia tidak perlu, karena setelah hari itu, dia mulai memakai cara yang lebih kejam. Mengisolasi. Aku bangun pagi, seperti biasa, sebelum jam 6. Aku memasak, aku membersihkan, aku diam, aku mencoba menjadi tenang. Tapi setiap kali aku turun ke bawah, aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Bu Marini tidak menyapaku. Pak Rendra hanya membaca koran. Nadia selalu tersenyum kecil, seolah aku sedang menunggu giliran jatuh. Dan, Gilang semakin jarang bicara. Dia pulang makin larut. Dia menghindar dari tatapanku. Aku mulai merasa seperti istri yang tidak pernah benar-benar hadir. Suatu pagi, aku mencoba menghubungi sahabatku,
Lani. Aku rindu suara orang yang mengenalku sebelum semua ini. Aku baru saja menekan tombol panggil. Ketukan keras terdengar di pintu kamar. Tok, tok, tok. Aku tersentak. Pintu terbuka. Bu Marini masuk. Matanya langsung menatap ponsel di tanganku. Kamu telepon siapa? Aku membeku. Sahabat saya, Bu. Bu Marini mendekat. Untuk apa? Aku menelan ludah. Saya cuma ingin bicara. Bu Marini tersenyum dingin. Kamu tidak butuh bicara dengan orang luar. Aku gemetar. Bu, saya hanya rindu. Bu Marini menatap tajam. Rindu membuat kamu lemah. Aku membeku. Bu Marini melanjutkan. Perempuan yang terlalu banyak curhat biasanya membesar-besarkan masalah. Aku menggigit bibir. Saya tidak membesar-besarkan. Bu Marini memotong. Kamu mulai lagi. Aku menahan napas. Bu Marini mengulurkan tangan. Berikan ponselmu. Aku membeku. Apa? Bu Marini mengulang dengan suara lebih tegas. Berikan ponselmu. Aku mundur satu langkah. Bu, itu milik saya. Bu Marini tersenyum tipis. Kamu istri Gilang. Tidak ada yang benar-benar milikmu di rumah ini. Kalimat itu menghantam seperti tamparan. Aku gemetar. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Marini berkata pelan. Kamu mau aku bilang ke Gilang kamu makin tidak stabil. Aku membeku. Ancaman itu lagi. Aku menelan ludah, lalu perlahan menyerahkan ponselku. Bu Marini mengambilnya tanpa rasa bersalah. Mulai sekarang, kamu hanya boleh menggunakan telepon rumah jika perlu. Aku berbisik. Bu, ini keterlaluan. Bu Marini menatapku dingin. Kamu akan berterima kasih nanti. Lalu dia pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri kaku. Tanganku kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa terputus dari dunia. Aku duduk di lantai, menangis tanpa suara. Aku bukan tahanan resmi, tapi aku dikurung. Hari berikutnya lebih buruk. Bu Marini memerintahkan Art untuk selalu menemani aku kemanapun aku pergi di dalam rumah. Seperti pengawas, aku tidak bisa ke taman sendirian. Tidak bisa ke dapur sendirian. Tidak bisa bahkan berdiri di balkon tanpa ada mata yang mengawasi. Aku merasa seperti orang yang dianggap berbahaya. Padahal aku hanya perempuan yang ingin bebas bernapas. Suatu sore, aku mencoba keluar gerbang depan. Aku hanya ingin berjalan sebentar di luar. Aku baru melangkah. Satpam langsung menahan. Maaf, Nyonya, tidak boleh keluar. Aku membeku. Kenapa? Satpam menunduk. Perintah Ibu Marini. Aku menelan ludah. Saya hanya mau jalan. Satpam menggeleng. Tidak bisa. Aku menatap gerbang itu. Gerbang tinggi besi hitam. Aku seperti melihat penjara. Aku berbalik masuk dengan dada sesak. Dan di ruang tamu, Nadia duduk sambil minum teh. Dia menatapku dengan senyum manis. Kak Safira mau kabur. Aku menatapnya tajam. Aku cuma mau keluar sebentar. Nadia tertawa kecil. Kasihan, kakak memang belum paham ya. Aku menggigit bibir. Paham apa? Nadia berdiri, mendekat pelan. Suaranya seperti bisikan racun. Di rumah ini, orang keluar hanya kalau mama mengizinkan. Aku gemetar. Ini rumah atau penjara? Nadia tersenyum. Ini keluarga Wijaya. Kalimat itu seperti vonis. Aku berjalan cepat naik ke kamar. Aku menutup pintu. Aku mengunci. Aku bersandar di pintu sambil menangis. Aku tidak bisa begini. Aku harus mencari cara. Tapi bagaimana? Aku bahkan tidak punya ponsel. Malam itu, Gilang pulang. Aku menunggunya di kamar. Begitu dia masuk, aku langsung berdiri. Mas, Gilang terkejut. Ada apa? Aku menahan air mata. Kenapa mama mengambil ponselku? Gilang menatapku sebentar, lalu menghela napas. Untuk kebaikanmu. Aku tertawa pahit. Itu jawaban kalian semua. Gilang mendekat. Vira, kamu terlalu emosional. Aku membeku. Emosional. Kata itu selalu dipakai untuk menyalahkanku. Aku menatapnya. Aku terisolasi, Mas. Aku tidak boleh keluar, tidak boleh telepon, tidak boleh bicara. Gilang menunduk. Mama cuma takut kamu cerita macam-macam. Aku menelan ludah. Cerita macam-macam. Gilang berkata pelan. Kalau orang tahu ada masalah di rumah ini, nama keluarga rusak. Aku gemetar. Jadi aku harus diam supaya nama kalian aman. Gilang tidak menjawab. Aku melangkah mendekat, menatapnya tajam. Mas, aku istrimu atau tahanan? Gilang menghela napas berat. Kamu istriku, tapi kamu harus ikut aturan. Aku menangis. Aturan yang membuatku kehilangan diriku. Gilang memegang bahuku. Vira,
Tolong, jangan melawan Mama. Aku menepis. Kenapa kamu selalu takut pada ibumu? Gilang membeku. Aku berbisik. Mas, kamu bahkan minum obat penenang karena tekanan rumah ini, kan? Gilang menatapku tajam. Jangan bahas itu. Aku tertawa pahit. Kalian semua menyimpan rahasia, tapi aku yang disebut tidak stabil. Gilang mendekat, suaranya rendah. Vira, kalau kamu terus begini. Aku menatapnya. Apa? Gilang berhenti sejenak. Mama bisa membawa dokter. Aku membeku. Dokter. Gilang menelan ludah. Dokter untuk memeriksa mentalmu. Aku merasa dunia runtuh. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu akan membiarkan itu. Gilang berkata pelan. Aku tidak mau, tapi kamu memaksa. Aku gemetar. Aku memegang kepalaku. Jadi kalian benar-benar ingin membuatku terlihat gila. Gilang menggeleng cepat. Tidak, kami hanya ingin kamu tenang. Aku menangis keras. Aku tenang kalau aku bebas. Gilang terdiam. Dan dalam diam itu, aku melihat sesuatu yang menakutkan. Gilang bukan penyelamatku. Dia bagian dari sistem yang menekanku. Dia mungkin mencintaiku, tapi dia lebih mencintai kenyamanan keluarganya. Aku mundur. Aku menghapus air mata. Aku berkata dengan suara pecah. Aku tidak akan bertahan kalau aku sendirian di sini. Gilang menatapku. Aku ada. Aku menggeleng. Kamu tidak ada, Mas. Kamu hanya berdiri di samping Mama. Ruangan sunyi. Aku menatap jendela. Di luar gelap. Gerbang terkunci. Aku terkurung. Dan aku sadar, mereka tidak menjauhkan aku dari dunia untuk melindungiku. Mereka menjauhkan aku, supaya saat aku jatuh, tidak ada yang bisa menolong. Aku tidak pernah menyangka, bahwa cara paling mudah menghancurkan seorang perempuan, bukan dengan memukulnya, bukan dengan mengusirnya, tapi dengan membuat semua orang percaya. Dia gila. Hari-hari setelah ponselku diambil terasa seperti hidup tanpa udara. Aku tidak tahu kabar dunia luar. Aku tidak bisa bicara dengan siapapun. Aku hanya berjalan di dalam rumah besar ini seperti bayangan. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai meragukan diriku sendiri. Kadang aku berdiri lama di depan cermin dan bertanya pelan. Apa aku benar-benar berlebihan? Apa aku memang terlalu sensitif? Apa aku memang tidak stabil? Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Aku tahu aku waras. Aku tahu aku sehat. Tapi ketika semua orang di sekitarmu terus mengatakan kamu salah, lama-lama, pikiranmu mulai goyah. Suatu pagi, Bu Marini memanggilku ke ruang tengah. Aku turun perlahan. Langkahku berat. Di ruang tengah, Bu Marini duduk dengan rapi. Di sampingnya, ada seorang pria berkacamata dengan jas putih. Aku membeku. Dokter. Gilang duduk di sofa lain. Wajahnya tegang. Nadia berdiri di dekat tangga dengan senyum kecil. Bu Marini menatapku. Safira, sini. Aku menelan ludah. Ada apa, Bu? Bu Marini tersenyum tipis. Ini Dokter Arman. Dokter itu mengangguk sopan. Halo, Bu Safira. Aku berdiri kaku. Kenapa ada dokter di sini? Bu Marini menjawab datar. Karena kami khawatir. Aku membeku. Khawatir apa? Bu Marini menatap Gilang. Gilang bilang kamu akhir-akhir ini sering menangis, sering gelisah, sulit tidur. Aku menoleh cepat ke Gilang. Mas. Gilang menunduk, tidak berani menatapku. Dadaku seperti diremas. Aku berbisik. Kamu yang bilang. Gilang berkata pelan. Vira, aku cuma ingin kamu dibantu. Aku tertawa pahit. Dibantu atau dijatuhkan? Bu Marini mengangkat alis. Kamu lihat, Dok. Dia selalu defensif. Aku membeku. Defensif. Dokter Arman tersenyum tipis. Bu Safira, ini hanya konsultasi ringan. Aku menelan ludah. Konsultasi apa? Saya tidak sakit. Bu Marini berkata dingin. Orang sakit memang selalu merasa tidak sakit. Aku gemetar. Kalimat itu, persis seperti jebakan. Apapun yang aku katakan, mereka akan memutarnya. Dokter Arman duduk lebih dekat. Bu Safira, saya hanya ingin bertanya beberapa hal. Aku menahan napas. Silakan. Dokter bertanya pelan, apa ibu merasa tertekan akhir-akhir ini? Aku menatap Bu Marini. Aku tahu jawabannya. Aku tertekan karena mereka. Tapi kalau aku bilang iya, mereka akan bilang aku stres dan tidak stabil. Kalau aku bilang tidak, mereka akan bilang aku menyangkal. Aku menelan ludah. Saya hanya beradaptasi. Bu Marini tersenyum kecil. Beradaptasi saja sampai harus menolak obat. Aku tersentak. Dokter menatapku. Ibu menolak obat penenang. Aku menatap dokter. Itu bukan vitamin. Itu sedatif.
Bu Marini memotong cepat. Itu hanya suplemen. Aku membeku. Dia memutarbalikkan lagi. Dokter mengangguk pelan. Bu Safira, apakah ibu merasa ada orang yang ingin mencelakai ibu? Aku menelan ludah. Pertanyaan itu seperti jerat. Aku tahu kalau aku jawab, ya, aku akan terdengar paranoid. Kalau aku jawab, tidak, aku berbohong. Aku berbisik, saya hanya merasa dikendalikan. Bu Marini menghela napas dramatis. Lihat, dia merasa dikendalikan, padahal kami hanya peduli. Nadia menambahkan dengan suara manis. Kak Safira suka curiga, Dok. Aku menatap Nadia tajam. Nadia tersenyum puas. Dokter menulis sesuatu. Aku melihat pena itu bergerak. Setiap goresan seperti vonis. Aku berbisik, saya tidak gila. Dokter tersenyum tipis. Saya tidak mengatakan ibu gila. Tapi mungkin ibu mengalami kecemasan berat. Bu Marini langsung mengangguk. Itu yang aku takutkan. Aku menoleh ke Gilang. Mas, kamu biarkan ini. Gilang berbisik. Vira, tenang, tenang. Kata itu lagi. Tenang berarti diam. Tenang berarti menyerah. Dokter Arman berdiri. Saya akan merekomendasikan terapi ringan dan obat penenang dosis kecil. Aku membeku. Bu Marini tersenyum puas. Terima kasih, Dok. Aku gemetar. Tidak, saya tidak mau. Bu Marini menatapku tajam. Kamu lihat, dia meledak. Aku menahan napas. Aku menatap dokter. Saya tidak butuh obat. Saya butuh kebebasan. Dokter tampak ragu. Bu Marini berkata dingin. Dok, tolong bantu keluarga kami. Kami tidak ingin Safira membahayakan dirinya sendiri. Aku tersentak. Membahayakan diri sendiri. Nadia berkata pelan. Kak, kemarin kakak berdiri lama di balkon. Aku takut kakak mau lompat. Aku membeku. Itu fitnah. Aku hanya mencari udara. Aku menatap Nadia. Kamu bohong. Nadia pura-pura kaget. Dok, lihat, dia agresif. Aku menggigil. Mereka sedang membangun narasi. Mereka sedang menciptakan cerita bahwa aku tidak stabil. Bu Marini menatap dokter dengan wajah sedih palsu. Kami hanya ingin menantu kami sehat. Dokter mengangguk pelan. Saya mengerti. Aku merasa dunia runtuh. Aku menatap Gilang sekali lagi. Mas, tolong. Gilang menutup mata. Dia tidak menjawab. Dan saat itu, aku tahu aku sendirian. Sore itu, obat itu diletakkan di meja kamarku. Dengan segelas air. Seperti perintah, aku menatap pil kecil itu. Tanganku gemetar, aku merasa seperti berada di ujung jurang. Kalau aku minum, aku akan mati rasa, aku akan mudah dikendalikan. Kalau aku tidak minum, mereka akan bilang aku membangkang dan semakin gila. Aku duduk di lantai, aku menangis tanpa suara, aku memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya, aku mengerti bagaimana perempuan bisa benar-benar runtuh. Bukan karena mereka lemah. Tapi karena mereka dibuat sendirian dalam kebohongan. Malamnya, aku mendengar Bu Marini berbicara di telepon di luar kamar. Suaranya pelan tapi jelas. Iya, Safira mulai menunjukkan gejala. Aku membeku. Dokter sudah datang. Aku menutup mulut. Kalau perlu, kita rawat saja sebentar. Biar Gilang bisa fokus urusan aset. Aku membeku. Aset. Jadi ini tujuannya. Mereka ingin menyingkirkanku secara legal. Bukan dengan cerai, tapi dengan label, tidak waras. Aku menelan ludah. Air mataku jatuh. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mereka tidak hanya ingin mengendalikan. Mereka ingin menghapus aku. Aku menatap pil itu sekali lagi. Dan saat itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan minum. Aku tidak akan mati di sini sebagai perempuan yang dibuat gila. Aku harus keluar, apapun caranya, karena rencana mereka sudah jelas. Mereka ingin menghancurkan mentalku, supaya aku mudah disingkirkan. Sejak malam aku mendengar kata, aset, keluar dari mulut Bu Marini. Aku tidak bisa lagi menyangkal. Aku bukan menantu, aku bukan istri, aku hanyalah hambatan, dan mereka sedang mencari cara paling rapi untuk menyingkirkanku. Bukan dengan mengusir, bukan dengan cerai, tapi dengan membuatku terlihat gila, lalu menghilangkanku. Aku duduk di kamar dengan napas pendek. Pil itu masih ada di meja. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa mual. Aku tidak meminumnya, aku menyembunyikannya, aku pura-pura patuh. Karena aku sadar, melawan terang-terangan hanya akan mempercepat kehancuranku. Aku harus bertahan cukup lama untuk menemukan jalan keluar. Pagi itu, Bu Marini terlihat lebih ramah dari biasanya.
Itu justru membuatku takut. Dia mengetuk pintu kamarku dengan suara lembut. Safira, aku menelan ludah. Iya, Bu. Bu Marini masuk membawa senyum tipis. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini. Aku memaksa tersenyum. Iya, Bu. Bu Marini duduk di sofa kecil. Aku senang kamu mulai mengerti. Aku mengangguk pelan. Dia menatapku dengan mata tajam tapi manis palsu. Hari ini, kamu ikut Mama keluar sebentar. Aku membeku. Keluar, Bu Marini mengangguk. Kita ke villa keluarga di luar kota. Sekalian cari udara segar. Dokter bilang kamu butuh suasana baru. Aku menelan ludah. Villa, keluar kota. Kenapa tiba-tiba? Aku menatapnya hati-hati. Mas Gilang ikut. Bu Marini tersenyum tipis. Tidak, Gilang sibuk. Hanya kita perempuan. Aku menggigil. Aku tidak ingin pergi sendirian dengan mereka. Tapi aku tidak bisa menolak. Kalau menolak, aku akan dianggap tidak stabil lagi. Aku menelan ludah. Baik, Bu. Bu Marini tersenyum puas. Bagus. Siap-siap jam 10. Dia keluar. Pintu tertutup. Aku berdiri kaku. Jantungku berdebar keras. Villa di luar kota. Tanpa Gilang. Dengan Bu Marini dan Nadia. Ini terasa seperti jebakan. Aku menatap jendela. Aku ingin kabur. Tapi gerbang terkunci. Aku tidak punya ponsel. Aku benar-benar terperangkap. Jam 10, mobil SUV hitam sudah menunggu. Supir duduk di depan. Bu Marini duduk di kursi belakang. Nadia di sampingnya. Aku duduk di kursi tengah, seperti tahanan yang diawasi. Bu Marini berkata lembut, Safira, kamu jangan takut. Kita hanya liburan kecil. Aku memaksa tersenyum. Iya, Bu. Nadia menatapku. Kak Safira pasti senang bisa keluar rumah. Nada suaranya manis, tapi matanya licik. Aku menelan ludah. Mobil melaju meninggalkan kota. Jalan semakin sepi. Pepohonan semakin rapat. Sinyal ponsel pun tidak ada, meski aku juga tidak punya ponsel. Aku duduk dengan tangan dingin. Bu Marini berbicara santai seolah tidak ada apa-apa. Kalau kamu jadi menantu Wijaya, kamu harus kuat. Aku diam. Nadia tertawa kecil. Kalau nggak kuat, ya hilang. Aku membeku. Bu Marini menatap Nadia tajam. Nadia pura-pura polos. Aku bercanda, Ma. Aku menelan ludah. Tapi aku tahu itu bukan bercanda. Perjalanan 2 jam terasa seperti 2 tahun. Sampai akhirnya mobil masuk ke jalan kecil menuju villa. Di kanan kiri hanya hutan kecil dan jurang. Jalan sempit, aspal retak, sunyi. Bu Marini berkata pelan. Sebentar lagi sampai. Aku menatap keluar jendela. Dan tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Tidak ada villa, yang ada hanya jalan menurun menuju tebing. Aku menelan ludah. Bu, villanya di mana? Bu Marini tersenyum tipis. Lewat sini. Mobil terus melaju. Supir diam. Terlalu diam. Aku merasakan sesuatu tidak beres. Aku menatap spion. Mata supir kosong. Seperti orang yang tidak punya pilihan. Aku berbisik. Pak, pelan. Supir tidak menjawab. Mobil justru semakin cepat. Aku panik. Bu Marini. Bu Marini menatapku. Ada apa? Aku gemetar. Kenapa mobilnya cepat sekali? Bu Marini tersenyum kecil. Kamu takut? Nadia tertawa. Kak Safira memang penakut. Aku menelan ludah. Jantungku hampir meledak. Jalan semakin sempit. Di sebelah kiri jurang dalam. Aku melihat pagar pembatas besi tua. Dan tiba-tiba, supir membelok tajam. Mobil oleng. Aku menjerit. Bu Marini tetap tenang. Nadia tertawa kecil. Aku memegang kursi. Mobil meluncur ke arah pagar jurang. Aku berteriak. Berhenti. Tapi semuanya terlambat. BRAKKK. Mobil menghantam pagar besi. Suara besi patah. Aku merasakan tubuhku terangkat. Dan dalam sepersekian detik, aku tahu, kami akan jatuh. Aku menutup mata. Aku pikir ini akhir. Tapi, tiba-tiba mobil berhenti. Terhenti miring. Separuh badan mobil sudah menggantung di jurang. Separuh masih di jalan. Aku terengah-engah. Air mata mengalir. Aku masih hidup. Aku membuka mata perlahan. Bu Marini duduk tenang. Nadia menatap jurang dengan ekspresi kecewa. Aku membeku. Kecewa. Aku menelan ludah. Supir gemetar. Kita hampir jatuh. Bu Marini berkata datar. Remnya blong. Aku menatapnya. Rem blong. Di jalan sepi. Tiba-tiba, aku menoleh ke Nadia. Nadia tersenyum kecil. Wah, hampir ya, Kak. Aku menggigil. Hampir. Itu bukan kecelakaan.
Itu percobaan. Aku berbisik dengan suara pecah. Kalian, mau bunuh aku? Bu Marini menatapku tajam. Jangan ngomong sembarangan. Aku menangis. Ini bukan remblong. Bu Marini mendekat sedikit. Suaranya rendah, dingin. Safira, kalau kamu terus bicara seperti itu. Dia berhenti sejenak. Dokter akan benar-benar menganggap kamu delusi. Aku membeku. Jebakan sempurna. Mereka mencoba membunuhku. Kalau aku selamat dan bicara, aku akan dianggap gila. Aku gemetar. Supir keluar dengan panik. Bu, kita harus panggil bantuan. Bu Marini mengangguk tenang. Telepon saja. Supir pergi menjauh mencari sinyal. Aku duduk gemetar. Nadia menatapku dengan senyum kecil. Kak Safira. Aku menatapnya dengan mata penuh takut. Nadia berbisik. Kakak lihat kan. Aku menelan ludah. Lihat apa? Nadia tersenyum. Kalau mama mau, kakak bisa hilang kapan saja. Aku menggigil hebat. Aku menatap jurang. Angin berhembus. Aku hampir mati. Dan mereka duduk tenang. Air mataku jatuh. Aku berbisik dalam hati. Aku harus keluar. Aku harus hidup. Karena ini bukan lagi soal mental. Ini soal nyawa. Aku tidak pernah melupakan suara besi patah itu. Suara yang hampir menjadi akhir hidupku. Mobil yang menggantung di jurang. Tatapan Nadia yang kecewa karena aku masih bernapas. Dan wajah Bu Marini, tenang, seolah nyawaku hanya angka kecil yang bisa dihapus kapan saja. Setelah kejadian itu, mereka membawaku pulang seperti tidak ada apa-apa. Di berita keluarga, itu hanya disebut kecelakaan kecil. Di mata mereka, aku hanya perlu diam. Dan kalau aku bicara, aku akan disebut delusi. Malam itu aku duduk di kamar, tubuhku masih gemetar. Gilang pulang dengan wajah cemas palsu. Dia memegang bahuku. Vira, kamu nggak apa-apa. Aku menatapnya. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengguncangnya. Aku ingin berkata, ibumu hampir membunuhku. Tapi aku tahu, dia tidak akan percaya. Atau lebih buruk, dia sudah tahu. Aku hanya berkata pelan, aku hampir mati. Gilang menelan ludah. Itu kecelakaan. Aku menatapnya tajam. Kecelakaan. Gilang menghela napas. Remblong bisa terjadi. Aku tertawa pahit. Di jalan sepi. Dengan supir yang diam. Dengan Nadia yang tertawa. Gilang memejamkan mata. Vira, jangan mulai lagi. Kalimat itu. Kalimat yang selalu menutup mulutku. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Mas, aku tahu sekarang. Gilang menegang. Tahu apa? Aku berbisik. Kalian ingin menyingkirkanku. Gilang membeku. Apa kamu gila? Aku tersentak. Kata itu keluar begitu mudah dari mulutnya. Aku menelan ludah. Apa? Gilang mengusap wajahnya. Vira, kamu terlalu jauh berpikir. Aku tersenyum pahit. Ya, itu yang kalian mau. Membuatku terlihat gila. Gilang menatapku tajam. Cukup. Lalu dia keluar kamar, meninggalkanku sendirian. Aku duduk lemas. Air mataku jatuh. Aku berbisik. Kalau aku ingin selamat, aku tidak bisa berharap pada Gilang. Aku harus bertindak sendiri. Keesokan paginya, aku berpura-pura patuh. Aku turun sarapan. Aku tersenyum kecil. Aku diam. Bu Marini menatapku lama. Bagus. Kamu sudah lebih tenang. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Nadia tersenyum tipis. Kak Safira kuat ya. Setelah kecelakaan kemarin, aku menahan diri. Aku menatap sup di mangkuk. Aku tidak boleh terpancing. Aku harus bermain lebih pintar. Setelah sarapan, Bu Marini pergi ke acara sosial. Nadia pergi belanja. Rumah sedikit lebih sepi. Dan untuk pertama kalinya, aku punya kesempatan. Aku naik ke garasi belakang. Aku ingin melihat mobil yang kemarin dipakai. Mobil SUV hitam itu terparkir. Aku mendekat perlahan. Aku menatap bagian depan. Ada bekas benturan. Aku menelan ludah. Aku melihat ke bawah. Aku bukan mekanik, tapi aku tahu satu hal. Remblong jarang terjadi tiba-tiba. Aku jongkok, dan aku melihat sesuatu. Kabel rem, seperti pernah dipotong dan disambung ulang. Tanganku gemetar. Aku memotret dengan kamera kecil tablet art yang tertinggal di garasi. Aku butuh bukti. Aku harus punya sesuatu yang nyata. Karena kata-kataku saja tidak cukup. Aku baru berdiri ketika suara langkah kaki terdengar. Aku membeku. Aku berbalik cepat. Siska, aku terkejut. Siska adalah sepupu Gilang yang jarang bicara. Dia tinggal di rumah ini sementara, katanya untuk kuliah. Siska menatapku dengan mata tajam. Apa yang kamu lakukan? Aku panik.
Aku tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Siska mendekat, matanya melihat kabel rem, lalu dia menatapku lagi. Kamu juga sadar. Aku membeku. Kamu tahu. Siska mengangguk pelan. Itu bukan kecelakaan. Aku menelan ludah. Kamu, di pihak siapa? Siska diam sebentar, lalu berkata pelan. Aku di pihak orang yang ingin hidup. Air mataku jatuh. Aku berbisik. Mereka mau membunuhku. Siska mengangguk. Mama Gilang sudah pernah melakukan hal seperti ini. Aku tersentak. Pernah. Siska menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang. Lalu dia berbisik. Perempuan sebelum kamu, bukan masuk rumah sakit jiwa. Aku membeku. Lalu, Siska menelan ludah. Dia dipaksa masuk. Aku menggigil. Dipaksa. Siska mengangguk. Mereka bilang dia delusi. Mereka buat laporan. Mereka suap dokter. Aku menutup mulut. Aku hampir muntah. Siska melanjutkan. Dan setelah itu, dia menghilang. Aku gemetar hebat. Menghilang. Siska menatapku tajam. Tidak ada yang tahu dia di mana sekarang. Aku menangis. Jadi Nadia tidak bohong. Tapi kenyataannya lebih buruk. Aku berbisik. Kenapa mereka melakukan itu? Siska menghela napas. Karena Gilang pewaris utama. Aku menatapnya. Warisan. Siska mengangguk. Kalau Gilang menikah, aset perusahaan bisa dipindahkan atas nama pasangan. Aku membeku. Aku teringat kata Bu Marini di telepon. Biar Gilang fokus urusan aset. Aku menelan ludah. Jadi aku bukan hanya istri. Aku dokumen hidup. Dan kalau aku tidak bisa dikendalikan, aku harus dihapus. Aku berbisik. Siska, kenapa kamu membantu aku? Siska menatapku lama, lalu berkata pelan. Karena aku pernah lihat mama melakukan ini pada bibiku sendiri. Aku membeku. Bibi. Siska mengangguk. Perempuan yang dulu hampir membuka rahasia keluarga. Aku menelan ludah. Siska melanjutkan. Aku tidak mau kamu jadi korban berikutnya. Aku menggigit bibir. Aku menatap foto kabel rem di tablet. Aku berkata pelan. Aku butuh keluar. Siska mengangguk. Tapi kamu tidak bisa kabur begitu saja. Aku menelan ludah. Kenapa? Siska menatapku tajam. Kalau kamu kabur sekarang, mereka akan bilang kamu benar-benar tidak stabil. Mereka akan cari kamu dan memasukkanmu ke tempat yang sama. Aku menggigil. Lalu apa yang harus aku lakukan? Siska menarik napas panjang. Kumpulkan bukti. Aku mengangguk. Aku sudah punya ini. Siska berkata, itu belum cukup. Aku menelan ludah. Bukti apa lagi? Siska berbisik. Ada dokumen di ruang kerja Pak Rendra. Tentang perjanjian aset dan surat kuasa. Aku membeku. Aku tidak pernah masuk ruang kerja itu. Siska melanjutkan. Kalau kamu punya itu, kamu bisa melawan secara hukum. Aku menangis pelan. Aku tidak pernah ingin perang. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi mereka memaksaku bertarung. Aku mengangguk perlahan. Baik, Siska menatapku. Safira, aku menoleh. Siska berkata pelan. Kamu harus terlihat patuh. Jangan tunjukkan kamu sadar. Aku mengangguk. Aku mengerti. Siska menghela napas. Kamu kuat. Jangan biarkan mereka mematahkanmu. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak sendirian. Aku punya sekutu. Aku punya bukti awal. Dan aku punya satu tujuan. Keluar hidup-hidup. Malam itu, aku kembali ke kamar. Aku menatap pil penenang di meja. Aku tersenyum kecil. Aku tidak akan minum. Aku tidak akan mati rasa. Aku akan bangkit. Karena sekarang aku tahu, mereka panik bukan karena aku lemah, tapi karena aku mulai sadar. Sejak kecelakaan itu, aku tahu satu hal, aku seharusnya mati. Dan fakta bahwa aku masih hidup membuat mereka gelisah. Aku bisa merasakannya dari cara Bu Marini menatapku lebih lama dari biasanya. Dari cara Nadia tersenyum tapi matanya penuh amarah. Dari cara Gilang semakin sering diam, seperti pria yang terjebak antara dua dunia. Dan sekarang, aku juga tahu aku tidak sendirian. Siska ada, sekutu tak terduga, seseorang yang melihat kebenaran, seseorang yang juga takut. Pagi itu aku turun seperti biasa. Aku memasak, aku menata meja, aku tersenyum tipis, aku berpura-pura patuh. Bu Marini datang dengan langkah pelan. Dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu terlihat baik, aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Bu Marini duduk. Nadia datang sambil membawa ponsel baru. Dia menatapku. Kak Safira nggak trauma ya setelah kemarin. Aku tersenyum. Kecil, trauma itu tidak membantu. Nadia tertawa pelan. Wah,
kakak makin bijak. Aku tahu itu sindiran. Bu Marini berkata datar, kamu harus minum obatmu hari ini. Aku menelan ludah. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Bu Marini mengangkat alis. Mungkin dia terkejut aku tidak melawan. Aku mengambil botol itu. Aku pura-pura menelan pilnya. Padahal aku sudah belajar. Aku sembunyikan di bawah lidah. Aku buang di kamar mandi nanti. Bu Marini mengangguk puas. Bagus. Nadia menatapku curiga. Aku menunduk, menahan napas. Aku harus memainkan peran. Karena sekarang bukan waktunya meledak. Sekarang waktunya mengumpulkan bukti. Malam itu, Siska mengirim pesan lewat kertas kecil yang ia selipkan di buku dapur. Tengah malam, ruang kerja Pak Rendra. Aku bantu jaga. Aku membaca kertas itu dengan jantung berdebar. Ini kesempatan, tapi juga bahaya. Kalau ketahuan, aku bukan hanya disebut gila. Aku bisa benar-benar hilang. Tengah malam, rumah sunyi. Aku mendengar suara jam dinding. Tik, tok, tik, tok. Aku keluar kamar perlahan. Gilang tertidur. Aku berjalan di lorong gelap. Di ujung lorong, Siska berdiri menunggu. Dia berbisik, cepat. Kami turun pelan menuju ruang kerja Pak Rendra. Pintu ruang kerja terkunci. Siska mengeluarkan kunci kecil. Kamu dapat dari mana? Siska berbisik. Aku tinggal di sini cukup lama untuk tahu cara membuka pintu. Pintu terbuka. Kami masuk. Ruang kerja itu dingin. Bau kayu dan kertas tua. Aku menatap meja besar. Ada lemari besi di sudut. Aku menelan ludah. Siska menunjuk. Itu. Kami mendekat. Lemari besi itu terkunci dengan kode. Aku panik. Kita nggak bisa buka. Siska menggeleng. Kodenya ulang tahun Gilang. Aku membeku. Siska memasukkan angka. Klik. Lemari terbuka. Aku menahan napas. Di dalamnya ada map-map dokumen. Aku menarik salah satu. Judulnya membuat darahku dingin. Surat kuasa pemindahan aset. Aku membuka cepat. Nama Gilang. Nama perusahaan. Dan nama istrinya. Aku membeku. Di dokumen itu tertulis, apabila Safira dianggap tidak stabil secara mental, hak pengelolaan aset dialihkan sepenuhnya kepada Gilang Wijaya. Aku menutup mulut. Jadi rencana mereka jelas. Mereka ingin membuatku tidak waras, agar semua aset jatuh ke tangan Gilang dan keluarganya. Aku gemetar. Aku memotret dokumen itu dengan tablet. Siska berbisik, ambil sebanyak mungkin. Aku memotret surat lain. Ada laporan dokter palsu. Ada catatan pembayaran ke klinik. Ada perjanjian rahasia. Semua bukti. Aku hampir menangis. Aku tidak menyangka mereka serapi ini. Mereka sudah menyiapkan segalanya sebelum aku runtuh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku membeku. Siska menegang. Cepat, tutup. Kami buru-buru menutup lemari. Aku memasukkan map kembali. Lampu lorong menyala. Aku menahan napas. Pintu ruang kerja terbuka. Bu Marini berdiri di sana. Matanya tajam seperti pisau. Di belakangnya, Nadia tersenyum kecil. Wah, Kak Safira belum tidur. Aku membeku. Jantungku hampir berhenti. Bu Marini melangkah masuk perlahan. Suaranya dingin. Kamu cari apa di sini? Aku gemetar. Aku mencoba berpikir cepat. Aku berkata pelan. Saya tersesat. Nadia tertawa kecil. Tersesat sampai buka lemari besi. Aku membeku. Bu Marini menatap Siska. Kamu juga. Siska menelan ludah. Saya hanya menemani Kak Safira. Bu Marini tersenyum dingin. Menemani atau membantu mencuri? Aku gemetar. Bu Marini mendekat. Suaranya rendah. Aku sudah tahu kamu tidak akan diam. Aku menelan ludah. Bu Marini menatapku tajam. Kamu pikir kamu bisa melawan keluarga Wijaya? Aku berbisik. Aku hanya ingin hidup. Bu Marini tertawa kecil. Hidup. Dia mendekat lebih dekat. Kamu hidup karena aku izinkan. Aku menggigil. Nadia berbisik manis. Mama, Kak Safira memang mulai delusia. Masuk ruang kerja tengah malam. Aku menatap Nadia tajam. Bu Marini mengangguk. Benar, dia menatapku. Besok dokter datang lagi. Aku membeku. Tidak, Bu Marini tersenyum tipis. Kamu sudah melewati batas. Aku gemetar. Aku menatap Gilang tidak ada di sini. Aku sendirian. Siska menatapku dengan cemas. Bu Marini berkata pelan, kamu seharusnya mati di jurang itu. Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, aku membeku. Air mataku jatuh. Jadi benar, itu bukan kecelakaan. Bu Marini menatapku tanpa rasa bersalah.
Tapi kamu keras kepala. Nadia tersenyum. Sayang ya, Kak. Aku menelan ludah. Bu Marini berbisik. Tapi tenang, ada banyak cara lain. Aku gemetar hebat. Aku menggenggam tablet di balik bajuku. Bukti. Aku punya bukti. Bu Marini tidak tahu. Dan itu satu-satunya alasan aku masih berdiri. Bu Marini menunjuk pintu. Kembali ke kamar. Sekarang, aku berjalan dengan kaki gemetar. Siska mengikutiku. Aku tahu. Mulai malam ini, mereka panik, karena aku tidak mati, dan orang yang tidak mati, bisa bicara, bisa melawan, bisa menghancurkan mereka. Aku menutup pintu kamar, aku mengunci, aku menatap tablet berisi foto-foto dokumen. Aku berbisik pada diriku sendiri. Sedikit lagi aku bebas. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, punggungku bersandar pada pintu yang sudah kukunci rapat. Tanganku masih gemetar. Di dalam tablet kecil itu, ada bukti, foto kabel rem yang dipotong, surat kuasa pemindahan aset, laporan dokter palsu, catatan pembayaran, dan kalimat Bu Marini yang paling menghantui. Kamu seharusnya mati di jurang itu. Aku menutup mata, air mataku jatuh pelan. Aku tidak lagi bisa menunggu. Karena aku tahu, kalau aku menunggu 1 hari lagi, mungkin aku benar-benar tidak akan sempat bicara lagi. Aku menatap langit-langit dan berbisik. Safira, ini saatnya. Aku harus pergi. Bukan kabur seperti orang kalah. Tapi pergi sebagai perempuan yang membawa kebenaran. Pagi itu, rumah terasa tegang. Bu Marini sengaja membuat suasana normal. Dia duduk sarapan seperti biasa. Nadia tersenyum manis. Gilang terlihat pucat. Siska duduk diam, menunduk. Dan aku turun dengan wajah tenang. Aku memakai baju sederhana. Rambutku diikat rapi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Bu Marini menatapku tajam. Kamu kelihatan lebih baik. Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Bu Marini mengangguk puas. Bagus. Karena hari ini dokter akan datang lagi. Aku mengangguk pelan. Silakan. Nadia mengangkat alis. Seolah heran aku tidak panik. Bu Marini melanjutkan. Kamu harus diperiksa. Demi kebaikanmu. Aku menatapnya dengan tenang. Demi kebaikan siapa? Bu Marini membeku sebentar, lalu tersenyum dingin. Jangan mulai. Aku mengangguk. Saya tidak mulai, Bu. Aku berhenti sejenak. Saya mengakhiri. Ruangan mendadak sunyi. Gilang menatapku. Apa maksudmu, Vira? Aku menatap suamiku lama sekali. Dan akhirnya aku berkata pelan. Mas Gilang, aku ingin bertanya satu hal. Gilang menelan ludah. Apa? Aku berbisik. Kamu tahu mobil itu remnya dipotong. Gilang membeku. Wajahnya berubah. Bu Marini langsung berdiri. Safira, aku menatap Bu Marini tanpa takut. Saya punya bukti. Nadia tertawa kecil. Bukti apa? Delusi kamu. Aku mengeluarkan tablet dari tasku. Aku menekan layar. Foto kabel rem muncul. Foto dokumen muncul. Aku mengangkatnya. Ini. Ruangan membeku. Pak Rendra yang baru masuk berhenti di tempat. Bu Marini pucat. Nadia tersenyum kaku. Gilang menatap layar itu seperti melihat kematian. Aku berkata pelan tapi jelas. Kalian mencoba membunuhku. Bu Marini membentak. Kamu gila. Aku tersenyum. Kecil. Tidak, Bu. Aku menatapnya tajam. Yang gila adalah orang yang memotong rem lalu menyebutnya kecelakaan. Nadia maju cepat. Mana buktinya itu rem dipotong? Aku menatap Nadia. Dan surat kuasa ini. Aku membuka foto dokumen. Kalau aku dianggap tidak stabil, aset dialihkan. Pak Rendra tersentak. Bu Marini berteriak. Itu dokumen internal. Aku mengangguk. Ya, dokumen untuk menghancurkan aku. Gilang akhirnya bersuara, suaranya pecah. Vira, kamu masuk ruang kerja Papa. Aku menatapnya. Mas, aku masuk untuk menyelamatkan nyawaku. Air mataku jatuh. Aku melanjutkan. Aku tidak ingin perang. Aku hanya ingin hidup. Bu Marini mendekat dengan mata tajam. Kamu pikir kamu bisa keluar dari keluarga ini begitu saja? Aku menatapnya. Saya sudah melapor. Bu Marini membeku. Apa? Aku mengangguk. Siska membantu saya mengirim semua bukti ke pengacara dan polisi. Siska menatap Bu Marini dengan wajah tegas. Mama, cukup. Bu Marini menatap Siska seperti ingin menamparkan. Kamu pengkhianat. Siska berkata pelan. Saya hanya manusia. Nadia panik. Ma, ini nggak boleh bocor. Bu Marini gemetar. Pak Rendra duduk lemas.
Gilang berdiri seperti patung. Aku menatap suamiku. Mas, kamu diam selama ini. Gilang menangis. Aku takut. Aku mengangguk pelan. Aku juga takut. Aku menatapnya tajam. Tapi aku tidak akan mati demi ketakutanmu. Gilang mendekat. Vira, aku cinta kamu. Aku tersenyum pahit. Mas, cinta tanpa keberanian itu hanya kata-kata. Ruangan sunyi. Bu Marini berbisik tajam. Kamu akan menyesal. Aku menatapnya. Tidak, aku mengambil cincin di jariku. Tanganku gemetar, tapi aku tetap melakukannya. Aku meletakkan cincin itu di meja makan. Bunyi kecilnya terdengar seperti palu hakim. Aku menatap Gilang. Aku bukan aset. Aku berhenti sejenak. Aku bukan korban. Aku menarik napas panjang. Aku Safira. Aku berbalik. Bu Marini berteriak. Kamu tidak bisa pergi. Aku menoleh sekali. Senyumku tipis, tapi penuh kekuatan. Saya bisa. Aku melangkah menuju pintu. Dan saat aku membuka pintu itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Mobil polisi berhenti di depan rumah. Bu Marini membeku. Nadia menjerit pelan. Pak Rendra menutup wajah. Gilang jatuh terduduk. Aku menutup mata sebentar. Aku berbisik. Karma datang. Polisi masuk. Seorang petugas berkata tegas. Kami menerima laporan percobaan pembunuhan dan pemalsuan dokumen. Bu Marini mundur. Ini fitnah. Aku menatap petugas. Saya korban. Siska menyerahkan flash disk. Bukti lengkap ada di sini. Bu Marini menatapku dengan kebencian. Kamu menghancurkan keluarga ini. Aku menatapnya dengan tenang. Kalian menghancurkan diri sendiri. Aku melangkah keluar rumah itu. Langit pagi cerah. Udara terasa seperti kebebasan. Aku tidak tahu hidupku setelah ini akan mudah. Aku mungkin harus memulai dari nol. Tapi aku lebih baik memulai dari nol daripada hidup dalam sangkar emas yang hampir membunuhku. Aku berjalan menjauh tanpa menoleh. Karena keberanian terbesar bukan balas dendam. Keberanian terbesar adalah memilih hidup.